76 tahun, rentang waktu yang cukup istimewa untuk seorang anak manusia. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa Pak Rolanda harus kembali menghadap hadirat. 76 tahun, satu rentang waktu yang luar biasa. Tuhan membuat hidup Pak Rolanda akhirnya purna sebagai berkat dan tanda kasih-Nya, baik untuk keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu, saudara-saudari, juga kita sekalian yang pernah mengalami kehidupan bersama dengan beliau. Kini kita percaya bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua yang hari-hari ini tengah bergelut bersama dalam suasana duka ini, pada malam penuh rahmat dan istimewa ini, ada dua hal penting, ada dua hal istimewa yang saya mau angkat dari dua bacaan yang kita dengar bersama tadi, yakni tentang kemah dan rumah. Kemah itu Santo Paulus sebut dalam bacaan pertama, dan rumah yang Tuhan Yesus sebut di bacaan Injil. Kita sama-sama tahu kemah dan rumah itu sama-sama punya arti sebagai tempat diam, tempat tinggal teristimewa untuk para pengembara. Dia menjadi tempat hidup di mana di dalamnya orang-orang atau yang menghuninya mengalami situasi kehidupan. Ada kekeluargaan di sana, ada kebersamaan, ada interaksi sosial. Itu kesamaan kemah dan rumah. Tapi kemah dan rumah itu beda. Bedanya apa? Kalau kita sebut kemah, berarti pikiran kita terarah kepada satu rentang waktu yang singkat. Kemah itu sifatnya sementara. Sekali waktu dia dapat roboh, kapan saja itu. Dia lebih rapuh, strukturnya tidak begitu kokoh. Dan demikianlah kemah-kemah para pengembara. Mengapa tidak kokoh? Karena sesuatu mereka akan berpindah-pindah. Atau orang bilang nomaden. Jadi kemah itu harus dibongkar, pindah dan bangun satu kemah baru. Jadi kemah itu sifatnya sementara. Sementara rumah itu strukturnya lebih kokoh dan dia lebih menetap, lebih lama. Jarang kita dengar orang angkat pindah rumah. Di Jakarta sekalipun saya hampir belum dengar orang pindah rumah. Tapi kalau di luar negeri kita lihat terus dalam video bagaimana alat-alat berat itu digabungkan dan pindahkan rumah. Bukan pindah rumah soalnya hari ini saya rumah di sini jadi besok pindah ke rumah sebelah, tidak, pindahkan bangunannya. Jarang kita dengar. Jadi rumah itu lebih kokoh, lebih stabil dan lebih menjamin keamanan. Ini dua hal yang mau saya ambil sebagai bahan perenungan kita dalam peristiwa penuh rahmat malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Santo Paulus sengaja membicarakan kemah untuk mengingatkan para pendengarnya dan juga kita sekalian sebagai seorang anak manusia bahwa kita ini sesungguhnya rapuh. Tubuh yang diberikan kepada kita adalah kemah. Sesewaktu akan roboh. Diingatkan kita tentang kerapuhan manusiawi kita, termasuk
pada saat dimana ketika kita menghadapi kematian, berhadapan dengan kematian, manusia tidak berdaya. Kalau Tuhan tetapkan mati, mati. Kita mau berjuang cari dokter sampai di bumi yang lain pun tetap mati. Bahkan kalau diperbolehkan kita suruh alien turun menyembuhkan kita pun, Tuhan bilang mati. Dan sengaja Paulus menekankan hal ini, bahwa kita rapuh, tubuh kita ini kemah, untuk kemudian mengajak kita untuk menyadari bahwa kematian sesungguhnya bukanlah sebuah tragedi atau kehancuran, tetapi kematian harus dilihat sebagai saat di mana kita harus merobohkan kemah yang rapuh ini untuk terus berjalan pulang kepada rumah yang kekal. Ketika kita ada di dalam kemah, ketika kita menyadari apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini, maka kita jangan pernah sombong tinggal di dalam kemah. Jangan pernah menyombongkan apapun. Kita rapuh. Kesombongan kita itu sekali telah diambil. Yang mesti kita lakukan hanyalah bersiap diri. Siapnya seperti apa? Jaga iman. Jaga iman. Kalau iman tidak dijaga, maka rapuh dan hancur. Tidak ada sisa. Lalu kemudian Tuhan Yesus dalam Injil memastikan satu tempat yang namanya rumah yang kekal untuk kita yang purna dalam menjaga iman semasa hidup kita. Jadi kalau jaga iman yang tadi, dapat rumah yang kekal yang Tuhan Yesus janji. Bahkan Tuhan bilang dalam rumah itu banyak tempat tinggal. Berarti kita semua punya peluang tinggal di sana. Tapi untuk masuk dalam ruang-ruang itu perlu kunci. Kuncinya apa? Iman kan? Kita sedang naik ke atas, sampai di depan pintu tidak bawa kunci, pulang. Minta maaf, tidak bisa masuk. Turun. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita memang seperti kemah, mudah lelah adam, mudah marah, mudah sakit, juga mudah roboh. Namun kita juga harus ingat bahwa kita tidak tinggal abadi di dalam kemah ini, hanya sementara. Ada rumah yang sudah disiapkan untuk kita. Rumah yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Rumah yang kokoh, rumah yang damai, rumah yang kekal. Setiap langkah hidup membawa kita menjadi lebih dekat kepada rumah itu. Dan kita yakin Tuhan Yesus sendirilah yang akan menunjukkan jalan ke situ. Jaga iman, tetap dekat dengan Tuhan.